Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, serta suku bangsa dan bahasa yang beraneka ragam. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang saat ini kita rasakan terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang cukup lama. Konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah atau konsep kewilayahan dan aspek sosial atau politik, sosial budaya, ekonomi, serta ketahanan dan pertahanan. Kesatuan wilayah meliputi darat, laut, dan udara. Pelaksanaan wawasan Nusantara mengedepankan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan nasional. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan segenap aspek kehidupan. Adapun fungsi wawasan Nusantara sebagai berikut. A. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsepsi ketahanan nasional. B. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. C. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. D. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan kewilayahan. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Kesatuan bangsa dalam aspek sosial diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan berikut. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesamaan mitra seluruh bangsa serta menjadi model dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 6. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 7. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. C. Perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan tiap negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ningtyas Maulida, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 7. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan menjadi faktor penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Seluruh warga negara berkewajiban menjaga kehormatan bangsa dan negara sebagai bagian dari Indonesia. Hal tersebut bertujuan mempertahankan eksistensi negara sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bertahan apabila masyarakatnya sendiri tidak lagi memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia? 1. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Bentuk negara. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan ciri negara kesatuan bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Wilayah negara. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, lautan, atau perairan, dan udara. Daratan Indonesia terbagi dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan. Wilayah Indonesia terbagi dalam 34 provinsi, yang mana tiap-tiap provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Setiap provinsi dan kabupaten atau kota diberi wewenang untuk mengurus daerahnya masing-masing. C. Keadaan penduduk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat.
melebihi 260 juta jiwa. Apabila jumlah penduduk yang sangat besar ini bisa dikelola dan dikembangkan potensinya, maka akan menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu. D. Kebudayaan. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Selain kebudayaan asli, ada pula yang merupakan gabungan dari kebudayaan luar yang masuk pada zaman dahulu, seperti Arab, Cina, dan India. Dengan berbagai kebudayaan ini, membuat Indonesia semakin kaya budaya dan mempunyai keunikannya sendiri. E. Alat pemersatu. Alat pemersatu bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. 5. Dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia adalah suatu negara kesatuan yang tidak terpecah-pecah, yang dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia, urusan pemerintahan yang semakin kompleks, serta jumlah warga negara yang semakin banyak dan heterogen, dalam perkembangannya dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berasaskan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan rakyat. B. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. C. Dalam pengembangan wilayah, kita memiliki konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, kita tetap memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. D. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. E. Memiliki tata krama dan keramah tamahan. F. Letak wilayah yang strategis. G. Memiliki keindahan alam yang luar biasa. H. Memiliki keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. J. Tanahnya sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. C. Faktor pendorong serta penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal berikut ini. A. Letak strategis wilayah Indonesia. B. Kondisi negara kepulauan. C. Perbedaan kondisi alam. D. Keadaan transportasi dan komunikasi. E. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. 2.
faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. D. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. E. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan pertempuran. F. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 3. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukuan bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut ras dan sebagaimananya. B. Wilayah negara yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan serta kesatuan dan persatuan bangsa baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. D. Masih besarnya ketimbangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan pada masalah SARA, gerakan separatisme dan kedaerahan serta demonstrasi dan unjuk rasa. E. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya yang menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Ardiani, nomor absen 09. Di sini saya akan menjelaskan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Perilaku yang menunjukkan mencintai persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Ketika persatuan dan kesatuan sudah terwujud, keutuhan negara senantiasa dapat terjaga. 1. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Kehidupan sosial yang tertib dan tentram hanya dapat diwujudkan melalui pembinaan persatuan dan kesatuan. Dalam kehidupan masyarakat, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Meskipun masyarakat terdiri dari orang-orang yang beragam, dalam masyarakat kita menjadi bagian keluarga besar yang memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. A. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. B. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia berbagai aspek kehidupan. C. Meratakan pembangunan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. 3. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. 4. Dampak positif persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. A. Mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. B. Menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat. C. Menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan di dalam mengatasi masalah. 5. Perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI. 1. Menjunjung tinggi kedaulatan dan kewibawaan pemerintah.
2. Menjaga menghormati lambang-lambang kedaulatan negara. 3. Membantu dan meringankan para korban bencana alam. 4. Melestarikan segala sumber daya alam. 5. Menciptakan dan memelihara kebersihan lingkungan. 6. Ikut serta menjaga keamanan wilayah. 6. Bentuk peran serta atau partisipasi siswa dalam mempertahankan NKRI. 1. Rajin belajar. 2. Mengikuti pendidikan bela negara. 3. Aktif dalam kegiatan seperti OSIS dan pramuka. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Memiliki disiplin yang tinggi dan menaati peraturan. 6. Menghindari tawuran antar pelajar. 7. Menciptakan kedamaian dan keamanan lingkungan sekolah.